Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Bible Class spesial lagi. Saya ada pertanyaan, jadi pertanyaannya itu cukup panjang. Jadi apakah perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi? Apakah perjanjian baru itu yang hanya kita baca? Apakah, terlalu banyak ayatnya ya. Lalu intinya saya bisa memahami. Permasalahannya dari satu hal ini. Jadi lebih baik saya simpulkan suatu pertanyaan. Yesus itu kan menggenapi Taurat. Taurat itu kan yang di perjanjian lama ya. Kalau Yesus sudah menggenapi, apakah Taurat itu sudah tidak berlaku lagi? Ada nas pembimbing yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dua ayat ini ya. Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin. Ingat ya, sepertinya para pendengar Yesus pada waktu itu mereka merasa Yesus ini bawa ajaran yang baru. Jadi saudara mesti ngerti ya, sebagai orang Yahudi, orang Yahudi itu pegang teguh Taurat. Jadi semua aturan-aturan yang tertulis dalam kitab Taurat itu orang-orang Yahudi itu melakukannya. Nah, kebanyakan hal-hal yang berbau seremonial. Jadi itu sebabnya orang-orang Yahudi itu lebih suka menunjukkan keberagamaannya, menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah, itu dengan cara seperti ini. Jadi ketika Yesus tampil sebagai rabi itu guru, ya, dianggap sebagai guru, orang-orang mulai menilai Yesus berbeda. Jadi bicara soal Kristus menggenapi Taurat yang ada di perjanjian lama, jadi ini konteksnya Yesus sedang menjawab tuduhan. Jadi orang-orang Farisi menuduh dia. Kenapa? Karena gaya hidupnya itu beda dengan orang Farisi. Jadi kayak gini. Jadi orang Yahudi itu keberagamaannya, kepercayaannya itu didasarkan kepada Taurat yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Lalu aturan-aturan itu semuanya ditulis di situ, dan orang Yahudi itu melakukannya dan menepatinya betul-betul kencang ya, betul-betul strict itu. Semuanya one by one, langkah demi langkah dilakukannya. Bahkan mereka mulai, kalau mereka tidak ngerti ayat itu seperti apa, atau ayat itu sedikit berbeda pengertiannya, misalnya saya dan orang lain baca ayat yang sama, lalu saya berkata ini sepertinya AB, orang lain berkata oh enggak ini BC, lalu mereka menulis tentang penjelasan itu semuanya. Jadi ini yang dipikirkan oleh orang-orang pada masa itu. Jangan-jangan itu pikiran yang sama dengan orang-orang pada masa sekarang, orang-orang Kristen. Nah, ada dua prinsip yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama tentang sesuatu yang Yesus lakukan. Sesuatu yang Yesus lakukan dan sesuatu yang tidak Yesus lakukan terhadap Taurat, seperti itu. Jadi yang tidak dilakukan itu, aku datang tidak untuk meniadakan. Aku datang bukan untuk menghapus, tapi aku datang untuk menggenapi. Jadi yang tidak dilakukan
yang mereka tuduh, wah Yesus ini meniadakan Taurat, menghapus Taurat. Enggak, ini bukan yang aku lakukan. Yang aku lakukan yang betul itu adalah aku sedang menggenapi. Di satu sisi Tuhan Yesus itu menekankan sifat kekal. Sifat kekal dari firman Tuhan. Termasuk perjanjian lama. Termasuk yang ada dalam kitab Taurat. Termasuk apa yang Allah berikan sebagai firman kepada orang Israel di padang gurun yang dikenal mereka sebagai hukum Taurat itu. Itu semuanya kekal. Kok bisa kekal seperti itu? Kita balik lagi. Lihat ya. Karena aku berkata kepadamu sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti Yesus menekankan ini. Jadi apa yang Yesus katakan ini untuk meyakinkan orang-orang yang menuduh dia. Bahkan untuk meyakinkan sekali lagi, Yesus melanjutkan pernyataannya. Ya. Di ayat yang ke-19, yang kita bacakan ayat 18 ya, baru saja ya. Pernyataannya tentang apa? Pujian dan upah surgawi bagi mereka yang mengajarkan hukum Taurat itu. Hukum Tauratnya dengan akurat dan menghormatinya dengan melakukannya. Ayo kita baca ayat yang ke-19b. 2, 3. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ingat ya, Yesus memberikan penghormatan dan pujian. Suaranya ini kurang treble, saya nggak suka sekali suara gini. Kasih treble-nya saja. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah, nah ini, melakukan dan mengajarkan, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga seperti itu. Ayo kita baca lagi ya. Volumenya besarin dikit. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, dari sini Yesus memberikan penilaian tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat ya, firman itu kekal. Berarti firman itu dari yang pertama sampai selesai itu kekal dan akan bertahan, bahkan lebih bertahan dari dunia ini. Kenapa? Digambarkan di sini kan, selama belum lenyap langit dan bumi ini. Nah di sini. Nah ingat ya, firman itu kekal, lebih lama bertahan dari dunia ini. Jadi itu diulangi ya, penyataan ini diulangi di perjanjian baru seperti itu. Firman itu yang disampaikan Tuhan kepada Musa dalam konteks di sini ya, ditulis dengan maksud untuk digenapin. Dan firman itu punya otoritas penuh bahkan sampai huruf yang terkecil. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata iota. Nah, sebetulnya konsonan Ibrani 22 konsonan itu mereka nggak pakai vokal. Kita kan kalau kita bacakan ada A, I, U, E, O, itu kan vokal, ya. Nah, kalau B itu kan konsonan, ya. Kalau vokalnya kan A, I, U, E, O itu. Tapi di dalam Ibrani ini tuh nggak ada namanya vokal. Vokal itu baru ditambahkan beberapa abad kemudian supaya orang awam yang belajar, yang nggak ngerti bahasa Ibrani seperti saudara dan saya bisa baca. Dari huruf mati, huruf konsonan itu dikasih huruf vokal.
Nah, huruf Ibrani aslinya nggak ada. Bahasa Alkitab dalam bahasa aslinya itu dulu tidak ada vokal, hanya mulai ada penambahan lalu dibakukan seperti itu. Jadi firman itu punya otoritas yang penuh, bahkan huruf yang paling terkecil namanya yod. Yod itu cuman seperti titik. Ya kalau huruf itu cuman kotak. Kalau kita misalnya namanya ya Jum, dulu kan ada strip di atas, thread, Jum, strip, Jumat. Nah itu yota. Itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani seperti itu. Jadi firman itu setia dan dapat dipercayai. Segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan digenapin. Nah, jadi semua yang Tuhan sudah katakan seperti ini. Dan ini penegasan, Yesus tidak datang untuk menghapuskan, Yesus tidak datang untuk membatalkan, Yesus tidak datang untuk membubarkan Taurat dan Perjanjian Lama, tapi itu dia menggenapinya. Itu sebabnya Paulus ketika dia bicara dalam kitab Roma 10 ayat yang keempat, ayo kita baca ya, 2, 3. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini yang menarik, yang baca ini orang Roma. Di Roma itu di ibu kota ya, ibu kota penjajah. Dan Paulus yang menulis, padahal jemaat di Roma itu sebagian besar bukan orang Yahudi. Ada sih orang-orang Yahudi beberapa, tapi dia menerangkan, menjelaskan seperti ini. Nah, itu intinya seperti ini. Nubuatan-nubuatan di PL yang bicara soal Mesias, bicara soal Kristus. Pelan-pelan saya bilang begini. Kenapa ada nubuatan tentang Mesias? Mesias itu kan yang diurapi ya. Dan kita tahu itu namanya Kristus. Mesaya itu loh. Kalau bahasa Ibrani kan Hamasia, kita bilang Kristus. Kalau orang Arab bilang Al-Masih, seperti itu. Kenapa harus ada nubuatan? Nah, itu nubuatan itu dimulai dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana manusia jatuh dalam dosa ini diselamatkan? Lalu muncul nubuatan yang pertama. Keturunan wanita ini akan meremukan kepala ular. Siapa itu? Yesus. Makanya kita mesti tahu nubuatan Yesus dalam Perjanjian Lama itu di Kejadian pasal 3. Ya, mulai dimunculkan ceritanya tuh di sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka butuh tentang nubuatan Mesias. Jadi ini bisa kita pahami ya. Adam dan Hawa ke surga, masuk surga harus melalui siapa? Harus melalui Yesus. Lalu Yesus yang mana? Yesus yang akan datang. Yesus yang dinubuatkan. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, orang yang jatuh dalam dosa pasti masuk neraka. Tapi karena Adam dan Hawa beriman kepada nubuatan ini, maka Adam dan Hawa masuk surga. Kenapa? Mereka percaya kepada Mesias, firman, nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Itu sebabnya kita tahu ya, Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu intinya, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Bahkan Adam dan Hawa pun juga harus diselamatkan karena Yesus. Mudah buat kita, kalau kita kan Yesus yang sudah datang. Tapi Adam dan Hawa imannya Yesus yang akan datang. Tapi intinya sama. Nah, Kristus, saya balik lagi. Ayo baca yang kuning, 2, 3. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama itu ratusan tentang Kristus. Jadi dikasih Allah kasih itu melalui nabinya dia sampaikan nabi menulis seperti itu, dan itu semuanya terwujud di dalam Kristus di Perjanjian Baru. Makanya Yesus Kristus adalah kegenapan. Lalu yang kedua, Taurat itu ngajarin bagaimana hidup beragama, standarnya tinggi, makanya susah untuk orang melakukannya. Tapi sebetulnya kitab Keluaran Musa sudah berkata dan diulangi lagi oleh Paulus, sesungguhnya peraturan ini tidak terlalu sukar untuk kamu mengerti, kamu lakukan. Wow, banyak orang nggak bisa, tapi Alkitab bilang enggak, kalau kamu taat kamu bisa.
tapi Yesus menegakkannya dengan sempurna. Yang ketiga, persyaratan yang ketat itu dipenuhi secara pribadi dan juga semua ketaatan seremonial sepenuhnya dipenuhi. Makanya kenapa Yesus ketika lahir hari ke-8 harus disunat. Karena itu aturan Taurat. Jadi semua aturan itu sudah digenapi oleh Yesus semuanya. Jadi kita bisa paham ya, Yesus Kristus itu menggenapi ratusan nubuatan perjanjian lama mengenai dirinya. Ayo kita baca ya, itu Matius 1 ayat 22, kata supaya 2, 3. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di Matius pasal 13, 35, 2, 3. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu sama ya, persis ya. Sekarang kita mau lihat Kristus itu menggenapi Taurat. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. 2, 3. Haruslah digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, saya bawa saudara mengerti tentang penggenapan ini bicara soal semua Alkitab Perjanjian Lama, tapi beda versi. Alkitab Perjanjian Lama itu versinya kita dibagi 5, tapi orang Israel dibagi 3, tapi isinya sama. Ya, kita ngikutin modelnya Septuaginta, Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, tapi orang Ibrani pakai urutannya mereka, kanonnya mereka sendiri. Lihat ya. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Lihat ya, Alkitab Ibrani itu dibagi 3. Taurat itu apa saja? Baca 2, 3. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada kitab nabi-nabi. Nah ini makanya ada nabi terdahulu, ada nabi yang terkemudian. Dari mulai Yosua, Hakim-Hakim, Raja-Raja, Yesaya, Yeskel, lalu 12. Itu si Hosea dan semuanya sampai Maleaki. Jadi Maleaki itu di tengah-tengah penutup. Lalu kitab yang model terakhir, Torah, Nebiim, Ketubim, tulisan-tulisan. Nah itu dimulai dari Mazmur sampai Tawarik. Dan saudara, ketika Yesus bilang seperti ini, orang pada waktu itu langsung enggak, harus digenapi tentang aku dalam kitab Taurat. Lihat ya, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bisa enggak sekarang? Jadi Yesus datang, semua yang di perjanjian lama itu dia genapin. Jadi kalau Yesus adalah kegenapan Taurat, itu betul-betul. Semua yang ada di situ digenapi, dia lakukan, dia kerjakan semuanya itu. Nah, Yesus Kristus menggenapi Taurat, hukum Taurat dengan 2 cara. Yang pertama sebagai guru, makanya dia jadi guru ya, rabi. Wow, jadi guru itu sekolahnya masih tinggi, belajarnya masih banyak waktu itu ya. Yesus kan dipanggil rabi sama anggota DPR-nya Israel, Nikodemus itu panggilnya rabi. Berarti kedudukan Yesus jadi guru itu betul-betul. Yesus ngajar umat untuk mentaatin. Sebagai pelaku, dia taat juga hukum itu. Ini yang paling susah. Kadang-kadang kita ngomong gak bisa ngelakoni, betul ya? Kita bisa ngomong nasihati orang tapi kita gak melakukannya. Makanya kenapa Yesus datang untuk menggenapi, menyelesaikan perjanjian lama. Kalau sudah selesai digenapin, dia menegakkan perjanjian yang baru. Kenapa? Nah ini yang harus dipahami oleh banyak orang. Nah ini saya kasih gambar salib dan bayangannya. Karena fakta yang ada di Taurat, yang ada di perjanjian lama, hukum-hukum seremonial itu ada upacara-upacara, ada korban-korban,
terus unsur-unsur apa saja yang lain itu cuman bayangan. Ayo baca Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan inti hakikat keselamatan itu sendiri. Jadi Taurat di perjanjian lama itu shadow, bayangan. Itu bukan intinya. Dan yang jelas, yang nyata, realitasnya, penggenapannya itu sudah datang. Melalui siapa? Melalui Yesus. Jadi semua yang di perjanjian lama itu kenapa harus menggenapin? Karena itu cuman bayangan. Ya. Dan ini mesti dipahami banyak orang Kristen. Nah, bedanya Taurat dan perjanjian baru yang ditegakkan oleh Yesus Kristus. Saya mau saudara tidak salah paham. Oh, perjanjian baru itu Alkitab perjanjian baru, bukan. Ya, salah, jangan ngerti ya. Aturan Taurat, nah ini, kamu harus lakukan ini itu, seremonial ini itu, semuanya harus tepat supaya kamu selamat. Makanya firman Tuhan Yesus mengajarkan dan dipertegas Paulus, ini cuma bayangan. Ya, sekarang gini, kita lihat Taurat, Ibrani 11 ayat 1b, 2, 3. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini contoh misalnya hari-hari pendamaian. Hari-hari pendamaian itu imam harus mewakili rakyat untuk mempersembahkan korban, biasanya sapi ya. Lalu disembelih, diambil darahnya, ditaruh di corong kayak gitu, dan darahnya itu, dengan darah itu imam masuk ke ruangan Maha Kudus, dia percikan untuk menguduskan dan menyucikan seluruh orang Israel. Itu ritual tiap tahun, belum lagi ritual setiap hari. Contoh, saya orang Israel di perjanjian lama, saya melakukan dosa. Misalnya dosa apa? Dosa membunuh tidak sengaja, atau dosa menipu. Maka saya harus datang membawa domba. Nah, kalau saya cukup berada, saya harus bawa lembu. Nah, kalau saya orang yang miskin, saya bawa 2 ekor burung, merpati atau tekukur, mesti dibawa. Kenapa Pak Yonatan? Oh, saya berdosa sama Tuhan. Tiap kali berdosa, terus menerus harus membawa persembahan itu. Tapi itu gak bisa menyempurnakan. Loh, kenapa gak bisa menyempurnakan? Karena kalau berdosa harus kasih korban lagi. Nah, kalau tiap tahun imam harus melakukan lagi. Sekarang dibandingkan sama Yesus, perjanjian baru yang ditegakkan. 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Makanya kenapa perjanjian lama itu masih digenapin, karena orang masih kasih terus, dan itu tidak bisa menghapus, cuma nutupin dosa sementara. Itu sebabnya kenapa Yesus mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, untuk segala dosa kita. Dan banyak orang dari, bayangkan ya, abad pertama, nah sampai tidak tahu kapan dunia ini selesai. Makanya itu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya cuma satu kali. Jadi kalau kita berdosa lagi sama Tuhan, kita cukup mengaku dosa kita, bertobat, dan tidak melakukannya lagi. Yesus tidak perlu mati buat saudara dan saya lagi. Cukup satu kali. Dan itu yang makanya sekali lagi stop ya. Sekarang pahami.
Kenapa? Keselamatan dalam Kristus itu kekal. Yesus cukup mati satu kali saja. Tidak usah berkali-kali. Makanya sekarang mesti paham. Kenapa Yesus harus menggenapi yang lama? Kenapa Yesus harus setelah selesai dia tegakkan yang baru? Karena orang gak mampu melakukan itu terus. Makanya kenapa dalam Taurat itu ada korban untuk dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kita lalai, kita nggak tahu. Oh iya itu dosa ya, oh salah ya saya ya. Harus kasih korban. Pelan-pelan, next. Ternyata hukum Taurat itu, sebetulnya Taurat itu artinya hukum ya. Salah kaprah sudah dari dulu. Hukum Taurat itu punya expiry date. Serius itu. Ada tanggal kedaluarsanya. Sudah ditetapkan. Ayo, Ibrani 9 ayat yang ke-10. Versi AYT, ayat yang terbuka. 2, 3. Sebab hanya berkaitan dengan makanan, minuman, dan ritual pembasuhan untuk tubuh jasmani yang berlaku hingga tiba waktu pembaharuan. Ya, ada kemarin Komsel Pak Udi sedikit menyinggung, kenapa masih ada banyak versi? Nah, berikutnya ya saya jelaskan ya, kenapa sih ada gembala kita kok senang baca versi yang mudah dibaca, bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, ayat terbuka. Nanti saya terangkan minggu depan aja. Stop ya, kita balik lagi di sini. Kita sekarang lagi bahas tentang Taurat. Ternyata Taurat itu ada tanggal kedaluarsanya. Sebab Taurat itu hanya berkaitan dengan makanan. Kenapa? Ada yang haram, ada yang halal. Ini haram itu kotor. Berkali-kali saya ngomong ya. Halal itu bersih. Bukan boleh dan tidak boleh. Ini makanan kotor. Halal itu makanan bersih. Minuman apa? Harus minum. Kalau gini, ingat kalau menghadap Tuhan tidak boleh minum anggur. Kalau seorang nasir harus begini. Aturannya begitu banyak minuman. Lalu ritual untuk pembasuhan. Contoh, imam kalau mau pelayanan, mesti cekeran dilepas, dibasuh kaki tangannya. Kalau kita mau makan, mesti ada basuh tangan. Itu ritual. Tapi itu tubuh jasmani. Dan Ibrani bilang, itu ada kedaluarsanya. Kapan berakhir? Kalau sudah ada pembaharuan. Siapa yang membaharui? Yesus. Kenapa ada perjanjian baru? Seperti itu. Oke. Dalam penggenapannya terhadap Taurat, Yesus menyediakan keselamatan kekal buat kita. Kenapa? Kalau korban itu yang dilakukan di perjanjian lama, dia berdosa harus kasih. Dan andai kata perjanjian lama sih berlaku, saya coba hitung, serius. Pagi harus menyerahkan 1 ekor domba disembelih, sore harus persembahkan lagi, itu korban harian. 1 domba itu 7 juta ya, ada yang 5 juta ya. Sore, oke lah, hitung pagi sore sudah 10 juta. Genap 1 minggu, kas gereja sudah habis semuanya. Serius. Sudah bisa membayangkan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, kenapa tabir Bait Allah itu robek? Dia masuk. Dia persembahkan dirinya sebagai korban dan masuk ruangan Maha Suci. Itu sebenarnya sekarang kita harus paham. Kenapa Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama dan menegakkan perjanjian baru. Sekarang saya bicara sedikit penerapannya ya. Jadi kalau sudah jadi Kristen, salah besar kalau kita mulai mundur lagi ke belakang. Ini jadi Kristen yang Yahudi-Yahudian. Ingat ya, ini Kristen yang gayanya Yahudi-Yahudian. Misalnya, Kristen, Alkitab itu perjanjian lama itu pakai nama Yahweh. Jadi mulailah mendengung-dengungkan Allah itu tidak boleh. Itu namanya berhala, mesti diganti dengan Yahweh.
dengan baik-baik. Kenapa kita diajar dalam nama Yesus? Simple. Tidak usah mundur ke belakang. Ada lagi kebaktian, ada beberapa gereja tertentu. Modelnya mundur gaya orang Yahudi, pakai atribut-atribut di perjanjian lama. Ya, bolehlah saya 2-3 kali suka kadang-kadang melayani gereja-gereja seperti itu ya. Wah, di gerejanya ini dikasih tabut perjanjian gitu saudara ya. Wah, dikasih macam-macam gitu ya. Oke lah, itu pasang-pasangan tidak terlalu masalah. Gereja kita kan juga GBT kan, pakai tabut yang seperti itu. Tapi ada gereja yang sampai ritual diusung, serius. Jadi pendeta-pendeta mudanya ngusung keliling putar-putar gitu. Saya bilang capek deh. Kalau kalian itu enggak ngerti, pakai nafiri lagi kebaktian tuh, ditiup gitu ya. Saya tuh ketika saya diundang doa, ikut doa puasa ya, Bapak isi kebaktian. Jam berapa ya? Jam 8 apa jam 9? Jam 8 sampai jam 4 sore. Isi beberapa sesi itu begitu. Lagi anak nyembah, buat kaget saya saudara ya. Di belakang saya bawa nafiri, shofar itu loh. Buat jewingkat saudara ya. Untung jangan gak ngomong waduh gitu ya. Waduh repot itu saudara ya. Pakai pakaian imam lagi. Aduh capek deh. Ada gereja-gereja yang seperti itu, kasih minyak-minyak model-model gitu ya. Mengikuti hari-hari orang Yahudi. Nah ini Sabat, itu ini the day of atonement. Pakai ritual-ritual Yahudi. Ini puasanya orang Yahudi. Ini sunat. Dengar ya. Saudara mesti ngerti, itu sudah digenapi Yesus. Repot ini. Nah, saya nggak mau makan babi, saya bilang goblok, enak itu ya. Tapi masalahnya kadang-kadang juga sama. Ini makanan ini dilarang oleh firman Tuhan di perjanjian lama. Ya jelaslah kalau kamu darah tinggi ya jangan kakek gitu ya. Sederhana ya. Tapi bilang ini haram. Itu ada loh di Alkitab perjanjian lama. Capek saya bilang gitu ya. Atau mulai memeluk agama Yahudi. Ibadahnya sudah ikut ibadah gaya-gaya sinagog seperti itu. Itu ada. Makanya balik lagi ya, Yesus sudah melakukan semuanya itu. Dan itu punya kedaulatan. Kapan? Ketika Yesus menegakkan. Kapan Yesus menegakkan? Waktu dia mengenapi, dia mati di kayu salib. Selesai. Itu sebabnya balik lagi, dia cukup mati satu kali untuk selama-lamanya. Perjanjian baru dia tegakkan. Tidak perlu berulang-ulang. Jadi, ayo baca. Ibrani 10 ayat 9. 2, 3. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, yang pertama itu perjanjian lama yang di Taurat yang aturannya sunat, aturannya masih pakai nafiri, hari-hari raya tertentu, lewat. Sekarang ini perjanjian baru dimulai dari Kristus dari situ. Ya. Terus ayat 10 ayat 10, 2, 3. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Yesus cukup mati satu kali untuk selama-lamanya dan kita sudah kudus. Makanya lihat ya, Alkitab itu yang menarik itu kalau bisa soal kudus, hidup suci ya. Saya bisa menemukan karena saya ngajar begitu ya. Gini, kita ini tidak bisa hidup kudus. Saudara tidak bisa jadi orang kudus. Makanya Alkitab mengatakan, coba lihat ya, misalnya di Korintus, di kitab apa saja, dimulai surat-surat pertama itu awal mulanya. Orang yang dikuduskan. Karena kita orang berdosa tidak bisa hidup kudus, makanya pakai kita terima pasif di. Kalau kita menguduskan beda. Kita orang berdosa, kita tidak bisa hidup kudus, makanya kita dikuduskan, ditaruh sebagai posisi orang kudus. Ya. Yang kedua, bicara titik akhir. Kita akan bertemu dengan Kristus, kita akan diangkat bersama Kristus, kita akan menjadi kudus secara sempurna. Kenapa? Karena kita nggak bisa.
Jadi titik awalnya nggak bisa, titik akhir nggak bisa. Yesus yang menguduskan kita. Lalu sesudah itu ngapain? Kalau sudah dikuduskan, begitu percaya Yesus diangkat jadi orang kudus. Nah dari saat itu Yesus menyuruh kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Belajar hidup suci terus. Harus naik, tingkat, naik. Itu tanggung jawab kita. Untuk apa? Surga? Enggak, itu untuk upah. Mahkota. Nah titik akhirnya Allah yang ngerjain. Karena kita nggak bisa. Diangkat itu, ya. Ayat 11. 2, 3. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Yang mana? Yang ini, yang perjanjian lama. Harus diulang-ulang, harus tiap hari. Tapi nggak bisa menghapus dosa. Nah beda, kalau Yesus kita nggak bisa menguduskan sendiri, makanya kita dikuduskan. Mulai percaya, begitu percaya langsung jadi orang kudus, dikuduskan. Tapi sesudah percaya dan dikuduskan harus belajar hidup kudus. Tapi titik akhir Tuhan yang menguduskan kita sempurna. Kenapa? Perjanjian lama kita nggak bisa kudus sempurna, nggak bisa. Sekarang perjanjian baru, ayo kita baca. 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia. Nah di sini kita di titik akhir hidup kita nggak bisa. Makanya karena Pak Yesus datang masih membawa kita ke surga. Kenapa ada namanya rapture, pengangkatan? Tubuh kita yang mati diciptakan baru jadi orang kudus sempurna. Siapa itu? Bukan kita, Yesus. Nah ini namanya perjanjian yang baru itu begini toh. Nah konsekuensinya kalau Yesus sudah mengenapin dengan sempurna yang nomor 1 itu, berarti kita sekarang orang percaya perjanjian baru tidak lagi di bawah Taurat Musa, aturannya Musa, tapi di bawah hukum Kristus. Kalau gitu saya nggak usah kebaktian. Nah ingat ya, kalau di Sabat, di PL, Sabat itu Sabtu, kita disuruh hari Minggu. Ngerti ya? Gitu. Di perjanjian lama bilang jangan membunuh. Tapi di perjanjian baru bilang apa? Kalau kamu benci saudaramu itu membunuh. Oh simple. Jadi Taurat itu lebih kecil hukumnya daripada Taurat perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama masih aturan perpuluhannya ketat ya. Wah ada manis, lesi, biji-biji jintan gitu dihitung. Perjanjian baru bilang apa? Memberi dengan sukacita. Nah gitu aku sukacita ini 1% aja wis, aku sukacita 1%. Salah besar. Ya, hukumnya kenapa 10% lalu di atasnya ada sukacita seperti itu. Hai apalagi? Banyak cerita di dalam Alkitab itu, perjanjian baru itu menolong kita untuk bisa paham gambaran-gambaran itu. Bagian yang terakhir. Versi mudah dibaca Galatia 3 ayat 23 sampai 25. 2, 3. Sebelum iman datang, kita adalah tawanan yang dikawal oleh hukum Taurat. Berhenti dulu. Jadi sebelum Yesus datang, kita kan beriman kepada Yesus. Kita ini diatur sama ditawan. Makanya lihat ya, dari Taurat itu kita bisa paham, saya buat dosa, saya buat salah. Semua orang dalam hukum itu. Terus 2, 3. Kita tidak mempunyai kebebasan sampai Allah menunjukkan kepada kita jalan baru, iman yang sedang datang. Nah, melalui Yesus dikasih perjanjian baru, jalan yang baru. Ini jalannya. Makanya Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau di perjanjian lama jalannya apa? Kamu harus potong lembu, mencurahkan darahnya, berpuasa gini gitu ya. Terus 2, 3.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita yang membawa kita kepada Kristus. Saya kasih gambar ini paling supaya ngeh. Kita ini digambarkan kata penuntun ini idenya ya. Kita ini seperti anak. Tapi yang nuntun ini hamba, budak. Budak yang dipercaya sang tuan untuk bimbing anak ini. Kayak gini ya, misalnya Jojo anak saya masih umur 7 tahun. Kalau saya hidup 2000 tahun yang lalu, maka ada namanya, saya punya budak. Budak itu namanya paidagogos. Nah, budak ini akan nganterin Jojo ke sekolah, ngurusin Jojo, ya, ngurusin ngajarin dia juga. Karena paidagogosnya biasanya orang-orang yang ditaklukkan, orang-orang pintar. Tapi kalau ketika kita sudah dewasa, Jojo sudah dewasa, tidak butuh lagi. Nah, idenya gambarannya seperti itu. Ayo baca, jadi ulangi lagi. 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita yang membawa kita kepada Kristus. Balik lagi. Jadi Taurat yang diajarkan itu kenapa? Karena kamu dulu masih kecil, nggak ngerti, harus dituntun. Sampai siapa? Sampai Kristus datang. Terus 2, 3. Setelah Kristus datang, kita dapat benar di hadapan Allah melalui iman. Lain. Kalau di perjanjian lama, kamu harus lakukan ini itu. Kalau Yesus hanya melalui iman. Terus 2, 3. Sekarang iman itu sudah datang. Jadi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sudah lepas. Sudah keluar kedaluarsa. Kita sudah dewasa, kita sudah dibawa. Jadi saudara harus memahami apa yang Alkitab katakan kepada kita. Supaya jadi orang Kristen tidak salah paham, tidak salah mengerti. Seperti itu. Ya.